Selamat Hari Natal. Ya, pada kesempatan Natal yang indah ini, saya ingin membagikan firman Tuhan seputar Natal. Ya, karena banyak orang Kristen juga kalau ditanya apa Natal itu, ya Yesus lahir, kita ke gereja setiap tahun rutin, ya terdapat bingkisan, nanti dapat makanan, ya hanya sekedar itu. Tapi kalau ditanya maknanya, banyak orang Kristen yang tidak tahu ya apa Natal itu. Ya memang Natal itu tidak disebutkan di dalam Alkitab ya. Kita mengucapkan Merry Christmas, memang itu tidak ada di Alkitab ya. Itu tradisi, hanya tradisi kita merayakan hari Natal di mana Yesus sudah pernah lahir ke dalam dunia ini. Banyak orang Kristen juga mempermasalahkan ya, gereja-gereja mempermasalahkan, wah Natal itu bukan tanggal 25 ya, Natal itu nggak perlu dirayakan tanggal 25. Nah, tidak menjadi masalah ya tanggal itu. Yang penting kita tahu bahwa Yesus pernah lahir ke dalam dunia ini. Dia lahir dalam palungan sebagai manusia. Ya, Allah yang menjadi manusia, itu yang harus kita ketahui maknanya ya. Karena itu dalam kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi tentang Natal ini kepada saudara, supaya saudara mengerti makna Natal yang sesungguhnya, sehingga saudara punya pegangan yang kuat, punya dasar yang kuat, sehingga saudara bisa menyampaikan kabar Natal ini juga kepada orang lain ya. Nanti kita lihat ya, kita akan baca dari Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Lalu dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Dan dilanjutkan lagi dengan ayat 15 sampai 18. Kita baca dua ayat pertama dahulu ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, kita lihat kabar Natal disampaikan ya pertama-tama kepada para gembala ya. Mungkin saudara bertanya, apa istimewanya gembala ini? Kok bisa sampai mereka itu mendapat kesempatan yang indah ya, sampai dikunjungin malaikat Tuhan? Katakan mereka mendapatkan kabar yang pertama tentang berita kelahiran Yesus. Apa istimewanya sih gembala itu ya? Nah, saya pelajari dalam Alkitab, gembala ini ya, pekerjaan gembala ini dari awal penciptaan itu sudah ada ya. Gembala ini, orang yang bekerja sebagai gembala sudah ada. Ya, kita coba lihat dalam Kejadian 4 ayat 2 ya, Kejadian 4 ayat 2. Saya bacakan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Nah, lihat. Dari sejak penciptaan awal manusia, gembala itu sudah ada ya, sudah ada. Jadi apa artinya malaikat ini menampakkan diri pada gembala-gembala? Apakah mereka orang istimewa? Ya, apakah mereka orang-orang yang memang khusus gitu untuk dijumpai Allah, yang lain-lainnya tidak? Tidak ya, tidak demikian ya. Kita harus mengacu kepada Roma 3 ayat 9 ya. Tidak ada yang istimewa, semua manusia sama semua. Roma 3 ayat 9 situ dikatakan, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak ya. Rasul Paulus sudah katakan, adakah kita mempunyai kelebihan ya? Apakah satu manusia punya kelebihan lain dari manusia? Tidak ada ya, sama sekali tidak. Kenapa? Karena ayat 23 Roma 3 ayat 23 yang jelas sudah berkali-kali saya katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Jadi gembala ini
juga sama ya. Gembala-gembala daripada yang dijumpai ini nggak terluput dari dosa ya. Kalau kita lihat Habel ya, Habel. Apa sih arti kata Habel? Nah, arti kata Habel itu artinya uap ya, uap, atau dalam bahasa figuratifnya adalah vanity ya, kesia-siaan, kesia-siaan. Jadi manusia itu semua sia-sia ya, apa yang ada di dunia ini tuh semua sia-sia ya. Habel pun gambaran kesia-siaan dari manusia. Manusia tidak bisa mencari Allah karena manusia di dalam kesia-siaan. Nah, inilah yang dijumpai malaikat Tuhan juga. Para gembala-gembala di padang ini, mereka juga adalah manusia yang sia-sia. Mereka juga adalah manusia berdosa ya. Nggak ada istimewanya. Sama ya, sama. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan mereka itu, manusia itu telah berbuat dosa ya. All men have sinned ya. Jadi semua manusia tuh udah dosa ya. Tidak terkecuali siapapun juga ya. Siapapun juga yang ada di bumi ini, semua sia-sia ya. Mereka hidup di dalam kesia-siaan. Manusia di dalam kesia-siaannya mana bisa mencari Allah ya. Jadi tidak ada manusia yang istimewa ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa manusia itu semua dikatakan berdosa? Nggak usah jauh-jauh ya. Saudara punya anak ya, punya anak. Saudara dari bayi, saudara pelihara sampai sudah beranjak besar ya. Nanti sewaktu-waktu saudara bisa menjumpai ya, tiba-tiba anak itu mencuri sesuatu ya. Apa yang ada di rumah kita dicuri sama anak itu. Atau anak itu nanti bisa berbohong ya. Apakah saudara mengajari anak itu? Nah, tidak ya. Kenapa anak itu bisa mencuri, bisa berbohong ya, bisa melakukan perkara-perkara? Karena ada dosa di dalamnya ya. Manusia itu berdosa. Semua manusia yang lahir nggak perlu diajari dosa ya, berdosa semuanya ya. Jadi tidak ada yang istimewa ya, nggak ada yang istimewa. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi para gembala ini dijumpai ya, dijumpai oleh malaikat-malaikat ini. Di sini mereka adalah orang-orang berdosa juga, sama ya, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Ya, jadi Tuhan mau memakai siapapun juga, orang-orang yang semua berdosa ini ya, di dalam rencananya ya. Allah punya rencana, dia mau memakai manusia. Oleh karena itu dia mau datang sebagai manusia ya, sebagai manusia supaya bisa berkomunikasi sesama manusia ya kan. Kalau Allah datang dengan kemuliaannya, waduh, seperti yang saya katakan ya sebelumnya, kita mati ya. Kalau Allah datang dalam kemuliaannya yang penuh itu, dia datang, kita mati semua karena kita berdosa, kita hidup dalam sia-siaan. Nah, dikatakan di ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah, lihat ya, baru malaikatnya yang datang ya. Tiba-tiba dari gelap ya, mereka kan di malam hari ya, tiba-tiba ada kemuliaan Tuhan yang menerangi mereka, terang ya, suasananya terang. Mereka melihat terang malah takut ya. Nah, lihat, karena di dalam manusia ini udah ada kesia-siaan, dosa ya. Jadi begitu melihat hal yang demikian, mereka takut ya. Nggak ada tuh orang yang bilang, yang nggak percaya sama Tuhan, saya mah nggak percaya sama Tuhan ya kan. Bohong semuanya itu. Mau orang ateis ya, orang apapun juga yang nggak percaya sama Tuhan, bohong kalau dia katakan nggak percaya sama Tuhan. Di dalam hati manusia pasti ada kekosongan ya. Nggak mungkin. Kalau dia ada kepuasan dalam hatinya, dia akan hidup senang terus. Manusia itu akan bahagia terus. Tapi buktinya apa yang dialami manusia ya? Banyak penderitaan, banyak kesusahan di dunia ini. Karena apa? Karena memang manusia itu di dalam hatinya tuh kosong semuanya. Pasti merindukan Allah pencipta mereka ya. Allah yang menciptakan manusia. Masa manusia tidak ada satupun kerinduan untuk mencari Allah? Pasti ada. Semua manusia itu pasti ada kerinduan untuk mencari Allah
Ya, makanya banyak agama-agama di dunia, kenapa? Mereka mau mencari Allah, ya karena ada kekosongan. Nah, itu. Nah, makanya dikatakan di sini mereka sangat ketakutan. Ya, inilah kalau Allah datang, kalau dalam kemuliaan yang penuh, mereka pasti mati, ya. Nah, karena Allah datang, dia mencari manusia, ya. Dia mencari manusia seperti yang dikatakan ya Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Nah, ini anak manusia yang mau lahir ini, Yesus ini yang disebut Yesus, ini yang mencari manusia untuk menyelamatkannya yang hilang, ya. Kita ini manusia yang berdosa yang sudah hilang. Hilang dari mana? Dari sorga hilang, ya. Sudah nggak ada, kita sudah nggak tercatat lagi di sorga, udah kehilangan kita karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak bisa bergaul dengan Allah kembali seperti Adam dulu waktu belum dosa. Dia bisa bergaul dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, ya kan? Setelah manusia jatuh dalam dosa, takut. Nah, ketakutan melanda manusia. Itulah yang disebut kesia-siaan dalam hidup ini, ya, karena manusia dilanda ketakutan. Karena itu manusia itu mencari Allah sedemikian rupa, ya, sampai ada pohon yang keramat yang bisa memecahkan masalah mereka sembah, ya. Sampai ada masalah apapun juga, ya, benda-benda yang disakralkan oleh mereka bisa menghasilkan perkara-perkara besar buat mereka, itu yang mereka sembah. Nah, itu dia manusia, ya. Manusia itu mencari Allah karena ada kekosongan dalam hatinya, pasti cari, ya. Nggak mungkin manusia itu bilang saya nggak percaya sama Tuhan, nggak mau cari apa-apa gitu, nggak mau cari Tuhan, bohong, ya. Pasti mencari Allah karena manusia itu ada kerinduan, ya, karena dia sudah hilang orangnya. Hilang itu seperti anak terhilang, walaupun dia sudah kabur dari rumah bapaknya, pasti ada kerinduan. Dia mengalami kegagalan di luar, ya kan, mengalami ketidakenakan dalam hidupnya, dia rindu kembali ke rumah bapaknya. Nah, itu kan yang kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, demikian juga manusia, ya, karena manusia itu sudah terhilang dari sorga. Jadi takut mereka itu wajar, ya, tapi takut ini tidak cukup beralasan, ya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang datang. Yang datang dia tidak di dalam penghakimannya, ya, tapi dia datang di dalam kasihnya kepada manusia. Karena Allah di dalam kemurahannya kepada manusia, maka itu dia datang sehingga malaikat bilang jangan takut, ya. Tidak perlu takut lagi, karena takut kita itu sudah tidak punya dasar lagi, tidak ada alasan lagi untuk kita takut. Karena kenapa? Buktinya gembala itu tetap hidup, ya kan? Jadi nggak usah takut, ya, nggak usah takut karena Allah itu datang di dalam kemurahannya, di dalam kasihnya, bukan dalam penghakimannya. Kalau Allah datang dalam penghakimannya, mati semua, ya, semua manusia, nggak ada yang bisa melawan Allah, ya, nggak ada, ya. Semua manusia pasti takut kalau Allah datang dalam penghakimannya, tapi dia datang di dalam kasih karunia-Nya. Nah, kita lanjut di dalam ayat yang 10 sampai 11, ya, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kita lihat ayat 10. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, ya, kesukaan besar. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat lagi dikatakan, but the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Jadi malaikat itu bilang, jangan takut, aku membawa kamu kabar baik. Nah, kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar. Kabar baik ini yang mendatangkan kesukaan besar. Kita hidup di dunia ini semua adalah kabar buruk. Ya, kabar buruk.
kita jadi stres ya. Bangun pagi kita lihat berita, kita udah terbiasa sekarang polanya lihat WA, lihat medsos, semua berita-beritanya itu tidak mendatangkan kesukaan besar ya, malah menakutkan berita-berita ya, membuat kita putus asa ya, membuat kita waduh, hidup ini seperti gak punya harapan ya kan. Nah ini yang sering kita dengar. Tapi saat itu malaikat Tuhan berkata, jangan takut sebab aku membawa kamu kabar baik. Nah, kabar baik yang dari sorga adalah kabar baik. Tidak ada kabar buruk. Ya, karena Allah itu yang esa, dia menunjukkan jalan kepada manusia. Ada kabar baik. Nah, ada kabar baik untuk saudara di hari yang indah ini, di hari Natal. Kabar baik, bukan kabar buruk, ya. Kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar. Nah, ini kesukaan besar. Kita dalam memperingati Natal ini kita harus bersuka cita, ya. Jangan kita misalnya memble terus ya. Jangan kita cuma carinya bukannya great joy, bukan kesukaan besar, tapi kita carinya great sale. Di mall-mall kita cari great sale, diskon 70%, diskon besar-besaran ya. Jangan itu yang kita cari ya. Yang kita cari itu hal yang sia-sia, sebentar lenyap. Tapi kalau kita cari the great joy ya, great joy, kesukaan besar, itu akan membawa kita kepada kekekalan. Nah, inilah Natal yang sesungguhnya, ada kesukaan besar ya, kesukaan besar. Dan kesukaan besar ini bukan untuk para gembala ini dikatakan untuk seluruh bangsa ya. Jadi Allah memakai gembala-gembala ini untuk nanti diberitakan ke seluruh bangsa. Nah itu nanti kita akan pelajari selanjutnya. Jadi apa sih itu good news itu ya, kabar baik itu? Kabar baik itu sudah jelas, sudah ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat cukup kita ketahui. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini the good news ya. Ini good news, kabar baik. Kabar baik, kamu tidak akan binasa. Kamu tidak akan mati, masuk neraka. Kamu beroleh hidup yang kekal. Nah, luar biasa. Ini great joy, kesukaan besar. Kalau kita punya hidup kekal dalam kita, itu great joy, kesukaan besar buat kita. Nggak usah sedih-sedih ya. Nggak usah sedih-sedih. Kalau ya saudara wajar sedih dalam dunia ini, tapi ingat kalau lagi sedih, wah aku punya sorga. Nah itu katakan ya, katakan di hari Natal ini juga saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah punya sorga. Nah jangan saudara ragu-ragu, kata Natal apa sih? Ya cuma perkara makan, cuma perkara baju bagus, baju baru ya. Bukan soal itu ya. Bukan soal itu, tapi saudara punya hidup kekal. Itu katakan. Kalau saudara ngapain sih ngerayain Natal? Karena aku sudah punya hidup kekal. Aku sudah punya sorga. Nah ya kan. Jadi kita harus bisa berjumpa dengan Yesus ya, yang menyelamatkan kita. Dan kita punya kesukaan besar ya. Sudah belum saudara ketemu Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Nah lihat ya, kita lihat kembali ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan ya, sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika ya. Nabi Mika ini sudah menulis bahkan 700 tahun sebelum kelahiran Betlehem ini terjadi. Nabi Mika sudah menulis ya, sudah menulis. Dikatakan dalam Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, lihat Nabi Mika. Nah, luar biasanya Alkitab itu. Luar biasa. Semua nabi-nabi, semua yang ada ditulis di dalam Alkitab ini nabi-nabi. Mau dari Musa, Abraham, Ishak, Yakub, ya, Yusuf, Daniel. Nah, semua nabi-nabi ini semua itu menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Nah, ini semua nabi-nabi merujuk kepada Yesus semua. Nah, lihat ya, berapa saksi yang lebih dari, ya kita katakan 2 atau 3 saksi itu udah kuat ya. Segala perkara itu 2-3 saksi itu udah kuat. Nah, ini lebih dari 2-3 saksi nabi-nabi Tuhan ini berbicara tentang Yesus. Nabi Yesaya berbicara tentang Yesus. Musa berbicara tentang Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh Musa berbicara tentang nabi ini, ya beda Musanya. Semua nabi-nabi, karena Allah itu esa, Allah itu satu. Nggak mungkin ngomong sama Nabi A, ini begini. Nabi B, ini begini. Itu bukan Allah yang esa. Kalau Allah yang esa, dia ngomong satu tujuannya ya, satu kehendaknya, rencananya, semua pasti sama semua. Nah, makanya nabi-nabi ini sama, sejalan semua sama Allah yang esa. Itu Allah yang esa itu menyampaikan, para nabi-nabi dan semua berbicara mengenai Yesus. Nah, itu luar biasanya tuh. Ya, kalau kita lihat Alkitab, kalau kita baca sepanjang Alkitab, nabi-nabi semua merujuk kepada Yesus. Enggak ada yang lain. Nah, luar biasa sekali. Nah, ini dikatakan Bethlehem. Nah, akan datang di Bethlehem. Nah, kita tahu ya, pada waktu Maria dikatakan, hai Maria, ya, waktu malaikat menjumpai Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Itu terjadi di mana? Di kotanya Nazaret. Nah, kota Nazaret itu ada di daerah Galilea ya, di daerah Galilea. Kalau saudara lihat di peta Israel, nah dikatakan di sini Bethlehem ini adalah di kota Daud ya, kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan, di kota Daud ya. Kota Daud itu adalah Yerusalem sekitarnya ya, Bethlehem termasuk di situ. Nah, waktu Maria mendapatkan kata-kata dari malaikat, kamu mengandung dari Roh Kudus. Nah, sejak saat itu ya, karena Maria percaya ya, dia terima firman Tuhan itu, dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, dia mengharapkan kelahiran bayi itu. Dia nunggunya di mana? Di Nazaret. Jarak Nazaret ke Bethlehem itu jauh sekali ya. Bisa berjam-jam ya, bisa berjam-jam. Nah, mereka itu menunggu di mana? Di Nazaret. Ya, nggak mungkin dia mau jalan-jalan ke Bethlehem. Maria juga nggak berpikir ya, gue mau genapin firman Tuhan nih, gue datang ke sana. Enggak. Maria itu secara naluri ya sudah, dia mengandung dari Roh Kudus, dia diam di situ, dia menetap di situ ya. Dia menetap di situ tanpa mau menggenapkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya mungkin saja si Maria juga tidak tahu, ya kan? Bisa aja nggak tahu apa yang sudah dikatakan Nabi Mika ini, ya kan? Nah, tapi luar biasanya, dikatakan ya di dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 6 ya, Lukas 2 ayat 4 sampai 6. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Nah, jadi di situ ternyata pada waktu itu zaman pemerintahan Kaisar Agustus itu ada pengumuman dari Kaisar. Semua orang harus sensus. Nah, di sensus. Jadi Yusuf ini ya dengan Maria mengikuti sensus penduduk. Mereka itu datang ke Bethlehem. Nah, ya, datang ke Bethlehem. Mereka datang ke Bethlehem jauh-jauh dari Galilea. Karena kenapa? Mengikuti peraturan pemerintah. Ada sensus penduduk. Mereka harus datang ke sana, ke kota Bethlehem. Jadi mereka datang. Nah, waktu mereka datang di Bethlehem, mereka menetap di Bethlehem. Disitulah Maria melahirkan. Nah, luar biasa. Sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya, dari yang tadi kita baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bukan Nazaret. Nah, bukan Nazaret, tapi kota Bethlehem. Luar biasa. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Dan apa yang dinubuatkan oleh Allah terjadi. Oh, luar biasa. Kan saya bilang Alkitab itu luar biasa. Apa yang Allah katakan nih, Nabi Mika mungkin 700 tahun sebelumnya ya sudah menubuatkan Bethlehem tuh. Bukan kota yang dianggap kecil ya. Bethlehem ini, dari Bethlehem ini akan datang, yang akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Nah, dikatakan sejak dahulu kala tuh. Dia datang, Yesus itu datang sebagai manusia, tapi permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala ya. Tuh, lihat, kita lihat ya. Allah itu sudah ada dari dahulu ya. Sudah ada, karena Allah itu bukan yang diciptakan. Yesus ini bukan yang diciptakan ya. Kalau jadi salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Salah, karena dia itu Allah sendiri. Makanya permulaannya sejak purbakala ya. Jadi nggak ada waktunya, sejak dahulu kala ya. Jadi Yesus datang sebagai manusia. Nah, kita lihat digenapi ya, digenapi semua firman Tuhan itu. Nah, ayat 12 kita sambung. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, kita lihat ya. Dibungkus, ada bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan ya. Ya mungkin kita karena selama ini mengikuti Natal, perayaan Natal dari ya zaman dulu, dari zaman orang-orang dulu ya. Kita suka lihat gambaran Yesus lahir di kandang domba. Tapi di sini tidak dikatakan lahir di kandang domba, nggak ada dikatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba ya. Itu karena orang berasumsi karena ada palungan itu kan tempat makanan hewan ya. Jadi orang mulai pikir ini mungkin di kandang domba, kandang binatang ya, kandang binatang tempat ngasih makanan binatang. Jadi dibuatlah hiasan-hiasan Natal ya di kandang binatang ya, ada dombanya di situ, ada bayi Yesus yang terbaring di palungan ya, lalu ada datang orang, ada Maria dan Yusuf, orang-orang ada yang datang sujud menyembah ya. Nah, kita lihat di sini ya, jadi itu cuma gambaran saja, tapi kejadiannya ya tidak dikatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba, tidak ya. Ini buat pelajaran aja buat kita. Nah, jadi di sini dikatakan kalau kita menjumpai Allah ada tandanya. Nah, maka dikatakan sini, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin ya, dan terbaring di dalam palungan, ya. Kita lihat di sini ya, bayi Yesus diletakkan di dalam palungan ya. Apa sih palungan itu? Palungan itu sangat dikenal oleh gembala ya. Gembala itu tahu kok itu palungan. Mereka ya ahlinya lah ya, karena biasa memberi makan
ternak-ternak mereka, ya mereka menggunakan palungan, ya mereka tahu, ya mereka tahu. Jadi hal-hal yang jelas sekali buat mereka, yang mereka sudah tahu dengan secara sederhana. Ya nggak perlu ilmu-ilmu yang muluk-muluk ya. Yesus datang nggak perlu orang-orang yang apa dengan tanda-tanda yang muluk-muluk ya. Cuma tanda sederhana aja ya. Palungan ya, palungan. Nah, di hari Natal ini ya, tanda sederhana itu, palungan itu bicara tentang hati kita ya. Adakah Yesus sudah lahir di dalam hati kita? Ini hati kita sebagai palungan untuk bayi Yesus itu lahir ya. Bayi Yesus lahir sudah belum? Sudah ada tandanya belum? Ya. Dan dikatakan lagi dibungkus oleh kain lampin ya. Nah, jadi dikatakan, mungkin saudara katakan, wah saya sudah percaya sama Yesus ya, saya sudah puluhan tahun jadi Kristen ya, saya percaya Yesus sudah lahir ya di dalam hati saya ya. Karena manusia itu pasti mengetahui ya, mengetahui dengan sederhana, mengetahui bahwa manusia itu sudah berdosa, hati manusia itu sudah jauh dari Allah ya, sudah berdosa. Semua manusia pasti tahu ya, nggak ada manusia yang bisa menyangkal ya. Pada waktu Yesus berkata kepada seorang perempuan, kepada perempuan pelacur yang waktu mau dirajam, yang mau ditipukin batu sama ahli-ahli agama saat itu, Yesus berkata kepada mereka semua yang nonton ya, yang nonton tentang pelacur ini, ayo siapa yang nggak berdosa, siapa yang merasa nggak berdosa, kamu lempar daun yang pertama-tama ya, lemparin perempuan itu dengan batu. Nah, Yesus tantang demikian, siapa yang bilang nggak berdosa, lempari batu. Karena kan mereka menghakimi wanita ini orang berdosa ya. Nah, Yesus balik sekarang, siapa yang nggak berdosa, lempari lebih dahulu. Diam semua ya, diam. Kenapa? Karena mereka tahu mereka berdosa, sama ya, sama. Nggak ada manusia yang istimewa, nggak ada. Manusia semua berdosa ya. Nah, kita harus punya tanda, yaitu Yesus benar-benar lahir. Tapi Yesusnya yang mana? Nah, lampin ya, harus dibungkus kain lampin. Apa sih lampin itu? Lampin itu ya kita katakan bedong lah, biasa bedong ya, untuk membedongi bayi yang baru lahir ya, pakaiannya untuk menutupi bayi itu. Nah, kita lihat Yesusnya yang mana yang lahir ya. Nah, bicara tentang pakaian ini ya, pakaian ini, Yesus telah menanggalkan kemuliaannya. Nah, kita lihat bayi yang lahir itu, Yesus itu tandanya bagi kita adalah bayi yang telah menanggalkan kemuliaannya. Nah, apa artinya kemuliaannya? Dia Allah yang maha kuasa ya, dia Allah yang maha kuasa, tapi dia datang sebagai manusia. Dia mau menebus manusia, dia menanggalkan kemuliaannya. Maka itu Yesus setelah bertumbuh besar, dia bisa dijamah, bisa diajak berbicara, bercakap-cakap ya. Nah, kita lihat nanti perjalanan Yesus sebagai manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, tapi dia sebagai manusia, dia telah menanggalkan kemuliaannya untuk mati di kayu salib. Nah, yang seperti yang saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, dia datang untuk mati di kayu salib. Makanya dia menanggalkan kemuliaannya. Makanya waktu Yesus disalib, banyak kan yang mengolok-olok. Katanya engkau Allah ya, selamatkan dong dirimu, turun dari salib ya. Jadi kita lihat di sini, Yesus datang menanggalkan kemuliaan sebagai Allah ya. Dia menanggalkan, dia datang sebagai manusia, sebab dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah
merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuh, luar biasa ya. Paulus sudah menjelaskan dengan jelas di sini, karena Paulus sudah tahu ya rencana Allah yang sempurna itu, maka dia tuliskan sini. Yesus itu datang ya. Dia Allah yang datang turun ke dalam dunia ini. Dia telah mengosongkan dirinya. Dia telah menanggalkan jubah kemuliaannya, pakaian kemuliaannya, ya. Yang datang dia sebagai bayi yang dibungkus kain lampin, kain yang biasa-biasa saja, ya. Orang gembala juga tahu, biasa-biasa saja. Jadi tandanya biasa-biasa saja. Nah, jadi yang saudara harus meyakinkan diri saudara, sudah belum saudara ketemu Tuhan Yesus? Dan apa tandanya? Kalau saudara katakan, saya sudah ketemu Tuhan Yesus, saya sudah terima Dia sebagai juru selamat. Apa tandanya ya? Juru selamatnya mana? Karena banyak orang percaya Yesus, tapi Yesusnya Yesus yang lain ya. Ntar Yesus dipadukan sama, wah nih Yesus, yang ini Yesus yang kalah nih. Ini saya punya yang lebih besar lagi dari Yesus nih, lebih hebat lagi nih. Nah itu kita sandingkan ya, Yesus dengan yang saudara sandingkan itu. Nah ya, itu bukan Yesus yang saudara menjadi tanda buat saudara ya. Kalau tanda saudara setelah menerima Yesus, hidup saudara yang tadinya ugal-ugalan, yang tadinya hidup saudara waduh nggak karu-karuan, saudara bisa berubah, ya itu cuma tanda-tanda jasmani yang bisa dilihat ya. Tapi tanda yang sebenarnya ini yang harus saudara perhatikan ya, itu tanda Yesus yang telah menanggalkan kemuliaannya. Dia sebagai anak manusia yang mati di kayu salib. Nah, jadi jangan saudara ragu. Kalau saudara sudah terima Yesus dan tandanya dia dibungkus kain lampin, artinya dia menanggalkan kemuliaannya sebagai Allah. Walaupun saudara dihina, ya Kristen, masa Tuhan lu mati? Nah, katanya Tuhan kok mati? Nah, saudara nggak ragu ya. Banyak orang Kristen kan cuma ngomongin begitu aja jadi ragu, iya kenapa Tuhan mau mati ya. Nah jadi kita Yesusnya jadi lain ya. Kita maunya Yesus yang seperti kemarin yang saya terangkan ya, maunya Yesus itu yang jadi raja datang ya kan, yang menjadi pemenang ya, menjadi orang yang hebat yang dapat menyelamatkan kita ya. Itu yang kita mau ya. Nah ini tandanya ya. Kalau saudara ya hari Natal ini cek hati saudara, sudahkah saudara terima juru selamat di dalam kehidupan saudara? Dan apa tandanya? Yaitu tandanya Yesus telah mati di kayu salib, yang telah menebus dosa. Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk mati, tapi dia karena Allah dia tidak bisa mati, dia bangkit di hari ketiga, lalu telah bangkit dia naik ke sorga. Dia yang turun dari sorga, dia bisa naik ke sorga. Nah, simple sekali Kristen itu. Yang dari sorga datang. Setelah datang misinya selesai, dia naik ke sorga, kembali sorga. Nanti dia akan datang lagi ke dalam dunia. Tuh kalau kita pelajari Alkitab, nanti dia akan datang lagi. Kalau nubuatan yang pertama digenapi, ya Yesus lahir, lalu Yesus mati di kayu salib, itu semua udah digenapi. Nanti yang kedua dia datang lagi ke dalam dunia ini pasti digenapi ya. Karena kita sudah lihat nih di sini, kita lihat nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, semuanya itu terjadi ya, terjadi. Jadi Yesus itu lahir nggak sembarangan, dia lahir membawa agama baru atau kepercayaan baru, bukan ya. Ini pola Allah yang sudah ada sejak dari penciptaan manusia ya. Yang sudah ada sejak penciptaan manusia tuh Allah sudah menyatakan rencananya tuh ya. Rencananya itu nggak berubah. Karena kenapa? Dia Allah yang esa, satu-satunya ya, Allah yang kita sembah satu-satunya. Dia punya rencana yang indah untuk kehidupan manusia. Makanya di hari Natal itu coba cek ya kehidupan saudara pribadi saudara. Sudahkah saudara berjumpa dengan Sang Juru Selamat? Dan apa tandanya? Nah, kalau saudara sudah mempunyai tanda bahwa Yesus yang saudara percaya itu Yesus yang
mati di kayu salib yang sudah menebus saudara dari dosa. Luar biasa. Saudara punya hidup yang kekal. Nah, setelah kita menerima tanda-tanda itu, apa yang dilakukan gembala? Diam saja, duduk saja? Enggak. Kalau kita baca selanjutnya di dalam ayat 16 ya, Lukas 2 ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring dalam palungan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, lihat. Jadi mereka di hari Natal itu ya, diumumin berita kelahiran Yesus. Mereka nggak tutup mulut. Mereka memberitakan kepada orang lain. Nah, makanya itu kepada keselamatan itu segala bangsa dikatakan ya, untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa ya, bukan untuk gembala itu saja ya. Di hari Natal itu, di hari Natal ini, berita Natal itu bukan untuk kita pribadi, kita untuk seluruh bangsa ya, seluruh bangsa. Nggak usah jauh-jauh ya, keluarga-keluarga saudara. Nah, ada yang belum percaya Yesus, beritakan kesukaan besar itu, beritakan kabar baik itu. Kalau saudara merasa, aduh, nggak mampu, nah bagikan ya, bagikan video ini kepada orang. Makanya jangan pelit-pelit subscribe ya, supaya saudara bisa terima ini, lalu saudara bisa bagikan. Kalau saudara tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata saudara bagikan biar orang lain mendengar ya, supaya kesukaan besar itu dialami juga oleh anggota keluarga saudara, atau untuk sahabat-sahabat saudara yang lainnya, atau family yang lainnya. Nah, itulah saudara aktif seperti para gembala ini, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kesukaan besar itu kepada segala bangsa. Demikian juga saudara juga punya tugas demikian ya, punya demikian. Ayo, jangan lupa subscribe ya, jangan pelit-pelit subscribe, jangan cuma nonton aja ya. Terima terus, ikuti channel ini ya, supaya saudara nanti mengerti ya, rencana Tuhan yang sempurna itu saudara ngerti. Rencana ya sepanjang zaman itu saudara bisa bagikan kepada orang lain ya, sehingga saudara juga nanti diberkati ya. Demikianlah khotbah Natal saya pada hari ini ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mungkin saudara di hari yang Natal ini punya tradisi berbagi kado ya, atau saudara bertukar-tukaran kado dengan sanak saudara, famili, kerabat ya. Tapi ada satu kado yang istimewa ya, kado yang indah yang saudara harus dapatkan. Apa sih kado itu?眼睛看不到，内心会知道，这一件礼物，心门外等候，是为了你，准备别人不能收。生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，
照的婴孩，是为你而来。亲爱的朋友，你是否了解？最好的礼物是认着主耶稣，生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，怎么能够得到？怎么能得到？Wahai kawanku, tidakkah kau tahu Yesus yang lahir adalah hadiah untukmu? Wahai kawanku, mengertikah engkau hadiah terbaik adalah Tuhan Yesus? Cinta terpengiu, 你是否想到，马照的婴孩是为你而来？亲爱的朋友，你是否了解？最好的礼物是认着主耶稣，生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？生命有限，时光也会走。如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能够得到？怎么能得到？怎么能得到？Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.